Selamat datang di podcast Behind the Book, kali ini bersama Raisa. Masih di awal tahun ya teman baca, tapi rasanya tuh pikiran masih ramai banget. Belum lagi urusan-urusan dari tahun lalu yang mungkin masih kita pikirin nih sampai sekarang gitu kan. Kalau misalnya orang-orang banyak bilang belum berdamai sama diri sendiri. Nah, ada satu bab di buku Enggak Apa-apa Sendirian, Ajak Allah Berteman, judulnya adalah Kita dan Harapan-Harapan yang Patah. Ini kayaknya cocok banget nih buat aku dan juga buat teman baca yang lagi merasakan ketidakseimbangan gitu ya di dalam pikiran, hati, dan juga kehidupan yang saat ini lagi dijalani. Dan sekarang kita sudah bersama dengan penulisnya yaitu Kak Wahyu Pratama. Wahyudi Pratama. Halo Kak Raisa. Halo, selamat datang di podcast Behind the Book Kak Wahyu. Oke, biasanya dipanggil Kak Wahyu, Kak Wahyudi. Seringan pembaca saya panggilnya Mas Yudi. Mas Yudi. Iya. Oke, sip. Mas Yudi, ini adalah buku yang dari judulnya aja tuh udah ngerasa kesentil gitu ya. Nyeletik. Betul, judulnya adalah Enggak Apa-apa Sendirian, Ajak Allah Berteman. Oke, kita sebelum bahas tentang bukunya ya, Mas Yudi, kita mau tanya dulu ke Mas Yudi. Ini apa didesak Yudi? Oke. Mas Yudi sekarang tuh lagi ngapain sih kesibukannya? Ya alhamdulillah sekarang lagi benar-benar fokus nulis aja ya, sama lagi jadi mudir pondok pesantren sendiri di Tulung Agung. Jadi ngurus pondok pesantren sekaligus full time nulis. Enggak sih, lebih tepatnya sampingan itu nulis, full time-nya kerjaan itu adalah ngajar di pondok pesantren. Pesantren ya. Oke. Pesantren ini punya sendiri, didirikan keluarga atau gimana? Dari keluarga di Tulung Agung ya? Di Tulung Agung, betul. Di Tulung Agung. Wah, luar biasa buat teman-teman yang ada di Tulung Agung. Mungkin mau mendaftarkan diri di nama pesantrennya? Pondok Tahfiz Ar-Rasyid Tulung Agung untuk SMP. Kalau untuk kuliahnya itu setara S1 itu Akademi Bahasa dan Tahfiz Al-Quran Tulung Agung. Oke, Masya Allah, luar biasa ya teman baca. Nah, Kak Yudi, kenapa sih awalnya terjun? Ini kan bisa disebut sebagai jalan dakwah juga ya. Betul. Mungkin dari buku, mungkin dari karya-karyanya yang Kak Yudi keluarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari backgroundnya sendiri, kenapa sih memilih untuk bisa mendirikan pondok pesantren nih? Apakah memang dari dulu karena usaha keluarga atau memang ada panggilan tersendiri nih dari Kak Yudi? Mungkin yang kedua ya, selain keluarga sama panggilan hati. Karena sebelumnya kan saya nulis itu hanya sekedar hobi. Pada tahun 2020 itu pertama kali terbit buku fiksi remaja di salah satu penerbit besar juga, masuk ke Gramedia. Memang 2 buku pertama itu genrenya fiksi remaja. Nah di buku selanjutnya itu sudah masuk ke genre religi, bisa dibilang spiritual ya. Bagaimana dakwah saya itu mulai istilahnya dari tulisan saya yang bisa dibilang masih kenal pacaran dan lain-lain, itu kemudian hijrah ke buku-buku yang lebih mementingkan spiritual, akhlak-akhlak Islamnya kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya apakah panggil hati, salah satunya panggilan hati yang memang pengen ke depannya itu tulisan-tulisan saya lebih bermanfaat lagi. Karena saya pernah dengar bahwa selain yang kita tinggalkan di dunia ini adalah kebaikan-kebaikan, juga amal jariah melalui tulisan. Oke, Masya Allah. Iya. Oke, Kak Yudi, kan perjalanan dari tadi ya, kalau 2 novel sebelumnya mungkin belum bisa disebut mendekatkan diri ke Sang Pencipta dan lain sebagainya gitu ya. Pasti ada satu momen yang switch nih ya kan, kalau misalnya orang mulai untuk berhijrah, itu pasti ada salah satu pemicunya gitu ya. Kalau Kak Yudi nih pribadi, apa kira-kira? Pemicunya itu karena almarhum ayah meninggal. Jadi itu 2019 ya, 2020 itu kemudian yang memberikan saya motivasi, saya harus kembali ke kodrat saya yang sebenarnya. Kemana sih basic keluarga saya memang adalah orang-orang pondok pesantren. Jadi makanya kemudian saya yang memang masa-masa kuliah itu bisa dibilang kebanyakan menghabiskan waktu yang gak penting. Akhirnya kemudian saya hijrah, saya mendekatkan diri tidak hanya dari lingkungan tapi juga tulisan-tulisan saya ikut hijrah. Itu sih yang memotivasi, karena ayah meninggal, banyak keluarga yang meninggal, akhirnya saya terjun untuk lebih ke arah dakwah di tulisan.
itu di buku ketiga ya. Ketiga. Buku pertama di 2020, 2021. 2021. Kemudian di pertengahan 2021 saya memikirkan oke, saya mulai nulis yang bermanfaat untuk akhirat saya aja. Itu di buku ketiga. Buku ketiga, betul. Nah kalau yang buku nggak Papa sendirian ajak Allah berteman ini buku keberapa? Itu alhamdulillah itu buku ke-9 dari 10 buku. 9 dari 10 buku. Iya. Oke, 9 dari 10. Kalau ini berarti tahun 2023. Tahun 2023 ya? Iya, tahun kemarin. Tahun 2023. Dari 2021 ke 2023 udah 9 buku, luar biasa loh. Alhamdulillah. Oke, ini kan ya sesuai dengan judulnya yang catchy banget ini ya, yang langsung nyentil kita lah gitu ya teman baca. Ini tuh diambil inspirasinya dari mana sih Kak? Apakah memang keresahan diri sendiri? Ini kan sebenarnya tentang overthinking kita ya. Betul. Overthinking yang biasalah kita kalau malam-malam, bahkan nggak malam-malam nih kalau kalau sekarang bahkan siang-siang lagi bengong, lagi sendirian itu kadang bisa kepikiran aja gitu kan, hal-hal yang bisa kepikiran. Karena memang ya dari judulnya aja kan sebelumnya memang bukan sesuatu hal yang mudah ya nentuin judul, karena judulnya itu saya diskusi sama pihak penerbit ini kira-kira judulnya yang baik seperti apa ya. Judulnya itu ada dulu Single Lillah. Ya, jadi kayak bahasa bakunya sih single sendiri karena Allah, ya kan. Tapi kemudian ini dari tagline, kemudian naik tagline ini jadi judulnya nggak apa-apa sendirian, ajak Allah berteman. Jadi ini lebih deep. Nah, kenapa kemudian memilih judul ini dan menulis buku ini? Karena berdasarkan dari dulu kan ini ada novelnya terbit juga di Agromedia itu Agro Group itu Single Karena Dia. Iya, dan kemudian ini versi self improvementnya. Jadi sebenarnya ada versi novel dan ada self improvementnya. Tapi ini lebih deep lagi karena ini bukan tentang saya saja, bukan tentang keresahan saya, tapi banyak insight dari pembaca-pembaca yang curhat, entah melalui kanal sosial media dan juga ketika bertemu langsung dengan saya gitu. Dan ini itu banyak kan cara penyelesaiannya itu tidak hanya dari Al-Quran saja, tapi orang-orang yang saya tuakan dalam keluarga. Misalnya mas saya, kemudian Umi, Abah, itu termaktub dalam buku ini cara penyelesaiannya. Sebenarnya buku ini bukan motivasi ya teman-teman, tapi lebih kepada overthinking. Betul tadi kata Mbak Raisa, itu kebanyakan overthinking dalam buku itu yang kemudian yang bisa merubah teman-teman mindsetnya, kayak oh iya ya, memang kita ini terlahir sendiri, toh akhirnya nanti mati sendiri juga. Jadi kita tidak bisa berharap sama siapapun kecuali pada Sang Pencipta gitu. Makanya kenapa nggak apa-apa sendirian, ajak Allah berteman, karena kemanapun kita mencari kenyamanan, mencari teman hidup, bahkan istri, suami bisa cerai, bisa saling meninggalkan, tapi yang tidak akan pernah meninggalkan hanya Allah, hanya Tuhanmu. Iya, kan ada juga yang hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu sedekat nadi. Iya, betul. Karena dia yang paling dekat. Paling dekat sama kita. Sama ada juga sih Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya, mau berdosa apapun dia, sehina apapun dia. Ketika kita memilih untuk taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita innallaha a'malu binniyat, semua tergantung daripada niat kita. Tujuannya hidup kita ini apa benar semata-mata karena Allah atau hanya dunia semata gitu. Terus makanya buku ini tercipta. Kenapa Kak Yudi memilih media buku gitu untuk berdakwah? Karena kan biasanya kalau ada pondok pesantren misalnya berdakwah di situ gitu kan. Kenapa buku? Mungkin ya karena dari Abah juga itu suka nulis ya. Abah dia suka nulis dan ketularan juga sama mas-mas sama mbak-mbak di pondok pesantren. Jadi kemudian kayak wah, ketika nanti saya nggak ada tulisan yang akan dikenang, ada tulisan yang akan menjadi media mereka mengenal saya lebih jauh. Misalnya nih, santri-santri kan akan terus bertambah. Nah, ketika saya sudah tidak ada, mungkin mereka hanya mengenal nama, hanya mengenal mulut ke mulut. Tapi ketika ada tulisan, itu bakalan lebih mendekatkan dia dengan kita. Kalau memang, sosok, misalnya kalau di Tulungagung kan kita panggil Ustadz atau Gus ya. Gus Yudi memang menciptakan buku yang memang dekat sama para santri-santrinya. Jadi tidak hanya soal ini kenapa memilih media dakwah. Jadi dakwah itu bisa di mana saja. Dan kebetulan saya memang sukanya nulis.
Karena sukanya nulis, akhirnya ya apa yang ada potensi dalam diri saya, karena pendakwah mimbar itu sudah banyak, berdakwah lewat TV itu sudah banyak, tapi yang jarang itu adalah bagaimana dakwah lewat tulisan yang masih sulit untuk didapatkan. Kayak gitu, makanya self improvement ini sebenarnya dakwahnya itu ringan, tapi ketika diamalkan, masya Allah, pahalanya berlipat ganda. Iya, seperti balik itu lagi ke kitanya Iya, juga ya. kembali ke niat kita, tujuan kita. Jadi amal jariah mungkin Betul, ya. betul. Insya Allah jadi amal jariah kebaikan. Insya Allah kebaikan ya. Oke. Salah satu hal yang paling tricky dari buku-buku yang ya mungkin isinya tentang motivasi dan kalau ini bersumbernya justru Kak Yudi ngelihat dari sumber Al-Quran juga Pasti atau dong, gimana? pasti rujukannya Al-Quran dan juga ya seperti saya bilang tadi, ada yang saya tuakan dalam keluarga yang memang mengerti, banyak paham tentang gimana sih kita menyikapi hidup, apa yang harus kita lakukan. Kayak misalnya aku juga berkaca sama Rasulullah ya, sebagai motivator terbesar dalam hidup kita semua ya. Rasulullah bagaimana sih menyikapi ketika ada masalah, ketika mereka benar-benar sendiri, tidak berharap sama sahabat-sahabat Rasulullah, tapi benar-benar menggantungkan segala satunya sama Allah. Ini sekelas Nabi aja ya, menggantungkan dirinya bukan pada Khadijah, bukan pada istrinya, tapi kepada Allah gitu loh. Itulah kemudian timbul kayak, ya Allah, Nabi aja ketika galau bukan ke Khadijah, bukan ke Siti Fatimah, tapi langsung ke Allah. Ketika dia sakit pun berbaring di ranjang, bukan istrinya mengobati, tapi yang dia lihat, ya Rob, ya Rob, ya Rob, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Cuman itu yang dia katakan ketika sakit. Oke. Yang seperti tadi aku bilang ya, agak trikinya itu kalau misalnya mengemas bahasa ya, terutama kalau rujukannya dari Al-Quran, terus ya mungkin ada petuah-petuah dari orang yang tadi kata Mas Yudi dituakan gitu ya. Gimana caranya Mas Yudi menuangkannya ke dalam sini? Karena kan ini pembacanya kebanyakan memang anak-anak muda gitu ya. Terus bahasa-bahasa yang digunakan juga berdamai dengan diri sendiri, overthinking, galau, itu kan bahasa-bahasa anak muda banget ya. Gimana caranya nge-translate-nya? Isinya mengemasnya ya. Iya, ada memang yang buku tuh nyaplok langsung ayatnya, ayat Al-Qur'annya dengan beserta artinya. Kalau saya itu, saya mentadaburi dulu, kemudian menanyakan sama Umi, Abah, atau mas aku gitu, namanya Mas Rosid, itu aku menanyakan langsung, ini gimana sih bisa dipahami anak-anak muda tanpa apa ya, dijelaskan secara panjang lebar. Nah kemudian ada beberapa, misalnya nih, ada ayat, saya mendapatkan satu ayat, kemudian saya bahasakan dengan sederhana, kayak misalnya salah satu contohnya misalnya, berharaplah hanya kepada Allah. Nah ini kemudian timbul harapan-harapan yang patah. Ada judulnya aku dan kita dan harapan-harapan yang patah. Itu sebenarnya dari ayat. Jangan berharap, ditekankan dalam ayat itu, kita tidak bisa berharap kepada manusia selain kepada Allah. Karena ketika kita berharap selain daripada Allah, Allah itu maha cemburu ya. Ketika kita berharap selain daripada Allah, maka Allah turunkan namanya sakit hati, patah hati, karena kita berharap selain daripadanya. Betul. Dari ayat itu saja itu sudah bisa menggambarkan kita dan harapan-harapan yang patah. Oleh karena itu kita tidak bisa berharap selain daripada Allah, karena Allah maha cemburu. Ketika Allah cemburu, maka sakit hati itu akan Allah limpahkan kepada kita. Yang adanya kecewa dan kecewa. Itu sesederhana itu sebenarnya memaknai ayat Al-Quran. Tapi kadang kan orang multitafsir ya. Makanya kita perlu guru. Kita pun di pondok pesantren itu ada guru, ada sanad. Itu sanad keilmuannya kita juga harus tervalidasi. Tidak serta-merta gitu aja. Kayak gitu. Ya, oke. Dari itu berarti kan keresahan orang-orang yang ada di sekitar Kak Yudi gitu ya. Ketika ada orang yang pernah nggak kedatangan seseorang gitu ya, yang curhat, tiba-tiba nangis segala macam. Sering, Mbak. Sering. Kalau aku selalu curhat ketika kan ini juga banyak melibatkan editor ya, otomatis ya. Bagaimana menyempurnakan karya itu. Dan aku bilang ke editor, Mbak Ani, kok ini alhamdulillah ya, mungkin tidak begitu banyak peminatnya buku ini, tapi kita tidak tahu satu orang itu bisa merubah. Dan saya pernah mendapat satu pembaca, dia DM, dia pub buku ini, dia bilang, Mas Yudi, saya sangat termotivasi. Saya itu orangnya jauh banget dari Allah. Tapi karena berkat buku ini, saya berani meninggalkan semua hal-hal buruk dalam hidup saya. Dan ketika saya buka Instagramnya, bionya itu adalah, misalnya open BO. Okay. Kemudian
postingannya dia itu wanita malam. Dan itu kayak saya nangis di situ karena kita tidak perlu menjadi orang besar. Jadi bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan dalam buku ini itu bisa tersentuh sama orang. Dan itu kita tidak pernah tahu buku keberapa yang akan bisa merubah hidup orang. Bahkan mungkin satu buku itu tidak laris, tapi satu buku itu bisa menyelamatkan hidup orang. Kita tidak pernah tahu. Makanya saya selalu bilang saya ingin menulis sesuatu yang bermanfaat, meskipun tidak sepecah apapun, sepecah buku-buku yang lain, tapi ketika saya nulisnya dari hati, insya Allah itu bakal sampai nggak apa-apa ke beberapa orang aja. Yang penting mereka itu tujuannya baca buku ini pengen benar-benar mengetahui dirinya dulu, apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang dia inginkan. Dan seperti yang saya bilang tadi Mbak Raisa, ini bukan buku motivasi, justru overthinking kan. Makanya ke overthinkingnya itu, misalnya ini yang gue kerjain ini salah dan gue harus ninggalin ini. Itu bukan motivasi untuk kiat-kiat untuk beribadah, kiat-kiat untuk ini. Itu semua itu sudah tuntunan, itu ada tuntunan bukunya masing-masing. Tapi ini lebih bagaimana menyadari diri sendiri bahwa kesendirian, kesepian kita itu adalah bukan sebuah pilihan, tapi memang itu keharusan. Kita ini lahir sendiri, akan nih hati ini terbentur. Ini hati terbentuk, Allah menciptakan hati terbentuk dan terbentur oleh dinamika kehidupan, seleksi alam. Jadi yang membuat kita terpisah dengan diri kita yang sebenarnya adalah bagaimana lingkungan kita. Makanya kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Sang Pencipta kita harus kembali lagi mengingat, oh iya ya, kita ini Allah ciptakan pasti ada alasannya. Dan kita terlahir sendiri dan akan mati sendiri. Itu sih sederhana itu. Bagaimana kemudian mereka itu sadar kembali kepada kodratnya lagi. Aku selalu jelaskan Mbak, ketika mereka tiba-tiba bukan termotivasi ya, kayak tersadarkan pengen hijrah ke arah yang baik. Alhamdulillah, ini buku ini hanya sebagai perantara. Selebihnya adalah bagaimana kalian mengenal Al-Quran, mengenal Allah dari para guru, para kiai yang memang lebih layak. Kalau ini buku hanya sebagai pengantar aja untuk kembali ke jalan yang lebih baik lagi, kayak gitu sih Mbak. Iya. Betul. Nah, jadi berasa banget ya kalau memang kalau baca buku tuh emang jadi kayak refleksi diri sendiri juga gitu ya, Mas Wahyu ya. Nah, ini ada salah satu bab juga nih ya. Seharusnya awal yang baik sudah tentu berakhir baik. Apa nih makna di balik judul ini? Karena kan kalau kita melakukan sesuatu gitu kan, kita berharap ini hal yang baik gitu. Kita berharap hasilnya juga akan baik gitu. Gimana caranya kita bisa menurunkan ekspektasi lah istilahnya gitu ya. Karena kalau di awal kita udah pede banget gitu kan, terus nanti ujung-ujungnya nggak sesuai harapan, itu kan juga jatuh juga kan gitu. Jadi kata-kata itu lebih kepada perbaiki niat sih Mbak. Jadi mau apapun hasilnya, karena boleh jadi baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya. Jadi semua kembali lagi penekanannya ada pada niat. Ketika niat kita memang sejatinya misalnya pengen berbuat baik, ya bukan karena ingin mendapat pujian dari seseorang, tapi memang tujuannya lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah gitu loh. Karena yang membuat kita berekspektasi kepada manusia itu bukan harapan-harapan itu sendiri dari orang lain, tetapi apa yang ada di isi kepala kita dan hati kita tidak sinkron, tidak sejalan. Misalnya hati kita pengennya dia yang menjadi pendamping kita, tapi pikiran kita, tapi dia kan orangnya playboy, orangnya banyak yang deketin. Jadi akhirnya belum lagi dari luar ya, misalnya orang berkata apa gitu. Belum lagi perkataan orang ini nggak baik buat lu gini, tapi hati kita berkata pengennya dia jadi pendamping gua. Jadi sebenarnya kita itu jangan pernah menggantungkan harapan dan kembali ke niat. Kalau misalnya kita berharap sama seseorang, tapi orang itu ternyata tidak pengen sama kita, ya jangan dipaksa. Nah, niat kita karena berbuat baik itu bukan karena sesuatunya datang dari manusia, tapi karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Udah sebatas itu saja. Jadi kata-kata tadi seharusnya awal yang baik berakhir dengan baik itu kembali kepada niat. Karena Allah menciptakan kita ini dengan baik loh. Harusnya kita meninggal, mati pun juga nanti harus ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Nah, yang membuat, jadi ada istilahnya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, kayak gitu.
Yes, oke. Ini tadi Ini ada iya. jelek Gimana? gitu ya Iya. teman baca ya. Nah, ya ngambil sedikit tadi dari yang awal bahasan kita ya, bahwa ya segede apapun dosa yang kita lakukan gitu, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf dan akan selalu menerima kita kembali gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya lagi overthinking itu kan segala hal dipikirin ya, Iya. Kak Wahyu ya, segala hal dipikirin. Aduh, gimana ya, gue sudah melakukan hal yang dosa banget nih gitu. Terus segala hal dalam hidup tuh jadi kayak mandek gitu ya, mandek, nggak lancar dan segala macamnya gitu. Pernah nggak ada orang yang curhat juga kayak gitu? Dan biasanya sih apa sih yang bisa dilakukan gitu loh pertama kali? Karena orang itu alhamdulillah sudah menyadari gitu ya. Tapi kan next step-nya apa nih kalau kita mau mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta gitu? Memang sih Mbak Raisa ya, ketika kita sudah sadar kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin menurut kita tuh gak mungkin deh Allah memaafkan dosa saya. Tapi gitu, kembali lagi, Allah itu tahu aib-aib kita, dan ada juga manusia yang tahu aib-aib kita. Manusia ini menjustifikasi kita kayak, oh lu pendosa, lu gak bener, lu pasti gak bakal dirajam di neraka. Tapi Allah, hadisnya itu keluar, sudah jelas Allah itu Maha Pemaaf. Kita hanya butuh taubat, kita hanya butuh mendekatkan sama Allah. Cuman bagaimana sih kiat-kiat untuk lebih mendekatkan Allah? Kayak kita harus merasa kayak, ya Allah, memang aku ini pendosa, aku pengen kembali kepadamu. Tapi yang namanya manusia sifatnya itu khilaf, selalu merasa kayak udah kembali ke jalan yang benar, belok dikit, ya kan? Kembali lagi ke benar. Itu kita nggak boleh bosan-bosannya selalu bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena kembali lagi sebenarnya manusia ini rentan berbuat salah, rentan berbuat dosa, rentan hatinya ketika sudah kembali ke jalan yang benar, tapi ada sedikit orang yang mempengaruhi, pasti akan kembali. Itulah kemudian ketika kita sudah memilih pengen tobat, kita harus meninggalkan, bukan memutus tali silaturahim dengan orang-orang yang lama ya. Karena bagaimanapun pasti kita ada pemicu kenapa kita melakukan itu. Pasti ada ajakan dari teman atau lingkungan sekitar yang memang tidak lagi kondusif. Nah, kemudian kita harus, caranya gimana? Kita harus meninggalkan lingkungan yang lama, mencari lingkungan yang memang mensupport itu. Misalnya ya, kita tidak harus ikut langsung misalnya di masjid kemudian ke ustadz, enggak langsung. Tapi ada sekarang itu sudah banyak pemuda-pemuda hijrah yang memang kayak datang ke kajian yang memang tidak langsung tidak langsung misalnya bahas tentang fikih, tentang kitab-kitab, tapi ada pembahasan yang lebih ringan tentang bagaimana sih ketika orang yang baru hijrah, ketika orang yang baru kembali ke jalan kebaikan, apa sih yang harus mereka lakukan. Kalau saya biasanya teman-teman itu kalau curhat udah nangis nih, mereka udah nangis, ya sebenarnya yang kamu tangisin itu apa sih? Dosa-dosamu atau kamu takut gak diterima sama Allah? Itu aja sebenarnya. Tapi kemudian kalau memang kamu sudah menangisi dirimu, itu berarti Allah itu masih sayang kamu, Allah itu masih cinta sama kamu. Makanya salah satunya caranya ya udah tinggalin pelan-pelan, gak harus langsung. Karena ada kan yang biasa mengatakan ini kerjaan gue, gimana? Ya pelan-pelan aja, karena memang semua butuh proses. Orang pun tidak lahir dengan begitu saja kan, semua perlu proses. Begitu juga ketika kita pengen kembali ke jalan yang benar, tidak harus biasa kan ada yang langsung menghakimi orang. Nah, kita harus pelan-pelan, harus diberikan orang-orang yang baru begitu tuh, kita harus beri ruang yang banyak untuk bercerita salah satunya. Dan cara mereka bercerita adalah berkumpul dengan orang-orang yang pengen hijrah bareng-bareng. Itu sih. Masya Allah. Iya. Kalau untuk mewadahi hal itu, kira-kira Kak Wahyu ada nggak misal komunitas atau grup atau apa gitu? Jadi kebetulan ini teman bayang ya, aku menamakan pembaca-pembaca ini teman bayang. Teman bayang itu juga mereka itu tidak datang sekedar ngasih aku, misalnya mereka bawa sesuatu nih untuk aku. Yuk kita, misalnya Mas Yudi ada di mana? Aku lagi di Bogor nih guys, ada yang mau ketemuan nggak? Nah, aku langsung pasti meluangkan waktu. Tapi aku tidak sekedar duduk dikasih kue, dikasih bingkisan, tidak. Tapi aku mendengarkan mereka. Nah, sebenarnya banyak ya, aku selalu sharing.
guys ini loh ada kajian, misalnya kajian yang tahu aja Ustadz Hanan Ataki ya, Ayah Amanah, itu aku selalu ngarahin ke situ. Ini kajiannya ringan kok, nggak langsung bahas-bahas tentang fikih dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mau belajar seperti ini harus ada gurunya ya, harus ada temennya biar kalian tidak multitafsir, ya kan. Kemudian wadahnya itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Kalau kita di Jakarta kan banyak ya, ataupun di tempat-tempat yang mungkin pelosok itu pasti tetap ada meskipun tidak banyak. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu untuk mencari dan meluangkan waktu untuk datang ke majelis. Itu aja sih, tentang waktunya aja. Kalau kita merasa kita perlu mencarger iman ya, kita mau bagaimanapun jauh jaraknya itu, kita pasti akan datang. Dan yang paling penting juga, jangan bosan untuk membaca buku-buku pengembangan diri yang menurut kalian itu relate dengan kalian. Karena apa? Salah satunya untuk kita mendekatkan diri sama Sang Pencipta adalah dari buku-buku yang memang ke arah kebaikan. Itu aja sih. Yes, oke. Dan salah satu bukunya betul ya, nggak apa-apa sendirian. Ini memang khusus ke anak muda kali yang belum nikah, bahkan yang setelah nikah pun mereka baca buku ini karena merasa relate dengan isinya. Karena aku tidak membahas tentang pernikahan di dalam, tapi bagaimana mau orang yang sudah menikah atau belum menikah pun bisa baca buku ini karena menampar diri. Betul, pendekatan kepada diri kita sendiri dan ke Sang Pencipta gitu ya, betul. Kak ya. Nah, ini kan buku ke-9 gitu. Dari buku ke-1 sampai buku ke-10 sekarang itu memang desain tematik kah atau memang kayak tergantung nih pembahasan di tahun ini kayaknya lebih banyak orang-orang tuh gelisahnya tentang apa sih gitu. Dan kenapa akhirnya di buku ke-9 ini membahas tentang berdamai dengan diri sendiri? Karena penulis juga itu butuh mengupgrade diri ya, butuh mengupgrade tulisan-tulisannya. Mungkin dulu pada saat awal-awal buku pertama itu tentang fikih remaja, bagaimana sih persahabatan dan pertemanan cinta monyet lah ya. Terus kemudian buku ketiga berpindah lah, kemudian bagaimana cara menghalalkan seorang perempuan dengan status kita masih mahasiswa. Itu ada. Kemudian bagaimana anak pesantren yang menyukai seorang Ning atau seorang santri akhwat menyukai seorang Gus, itu ada juga di dalam novel. Nah, kemudian kenapa buku ini kemudian muncul? Karena itu tadi, saya bertumbuh dengan follower saya, jadi saya mengikuti permintaan mereka. Kayak misalnya Mas Yudi, bisa nggak sih buat buku yang seperti ini? Atau misalnya saya kan juga dekat dengan influencer dakwah, dan saya sudah berkolaborasi dengan beberapa influencer yang memang kayak mereka ini dari dalam segi dakwanya mereka ini memumpuni, dan kemudian kisah mereka yang saya angkat ke buku. Dari situ sih permintaan-permintaan mereka kemudian yang saya turuti. Tapi ini tidak dari permintaan, ini panggilan hati sih untuk buat buku ini, karena saya pun juga saya pun juga belum bisa berdamai dengan kesendirian. Saya masih berharap, ya namanya manusia ya, saya masih berharap sama orang-orang terdekat untuk selalu ada. Karena sebenarnya salah satu alasan nulis buku ini karena saya pernah merasakan kehilangan. Orang yang mungkin sudah pernah merasakan kehilangan dengan yang belum merasakan itu pasti akan beda feelnya ketika baca buku ini. Tapi kalau orang yang sudah membaca buku ini, mereka akan awal kalimatnya aja di buku itu, ya yang itu udah langsung meneteskan air mata. Dan saya sudah mendapatkan banyak insight dari situ. Orang yang sudah merasakan kehilangan, apalagi kalau bacanya tengah malam, ya kan, betul. Di pas hujan deras, baca buku ini langsung kayak mewek, serius. Nah itu memang ya itu ya, kita tidak pernah tahu orang sedalam apa lukanya, sejauh apa dia berjuang dengan hidupnya. Dan ini buku tidak akan menghardikmu, tapi membuka matamu bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini loh. Ngapain masih ngarapin orang? Mending berharapnya sama Allah. Udah, simpel itu. Oke, aku bacain dikit ya kalimat awalnya ya. Allah bilang, semua ada masanya. Setiap masalah, bahkan rezeki hambanya, semua ada takarannya. Nah, dengan itu aja tuh ya mungkin temanya jadi kayak keikhlasan ya. Gimana caranya kita bisa merasa ikhlas dengan semua yang Allah kasih ke kita. Betul. Gitu. Dan gimana perasaannya Kak Wahyu ketika buku ini selesai? Saya nangis ya jujur, karena sesuatu yang saya tulis dengan hati, ya benar-benar ini hasil daripada berdialog dengan diri sendiri.
dan bagaimana saya pengen orang-orang yang sudah curhat sama saya itu bisa tersampaikan dalam buku ini. Orang-orang yang sudah memberikan saya insight, kamu harus kayak gini loh Yud, kamu harus gini loh Mas, kamu harus gini. Itu semua saya sampaikan ke sini dalam buku ini. Jadi memang untuk berdamai itu butuh waktu ya Mbak ya. Kita butuh berproses itu, apalagi untuk benar-benar ikhlas setelah berkali-kali kehilangan itu, wah Masya Allah, butuh proses yang lama. Dan buku ini tidak bisa menuntun itu sampai ke sana. Cuman pembuka aja gitu loh. Kalau kita memang harus benar-benar ikhlas untuk segala apapun ujian yang kita berikan. Nah mungkin saya menjadi penulis ini, apakah saya sudah melakukan itu semua? Tidak, belum tentu. Karena kembali lagi ini sebuah cikal bakal saya ke depannya. Penulis itu jangan lihat penulis itu sebagai orang yang sempurna. Justru karena dia tidak bisa melewati itu, maka dia pengen menyempurnakan itu lewat tulisan. Makanya bukunya menuangkannya ke dalam karya gitu ya. Dan ya ini sebagai media pembelajar juga ya, maksudnya buat diri sendiri, buat pembaca juga, semuanya. Oke, ada nggak sih Kak Wahyu satu bab yang ketika ditulis tuh meaningful banget untuk Kak Wahyu? Kalau saya ya ada. Saya lupa halamannya, tapi kurang lebih seperti ini. Kayaknya nggak di halaman-halaman terakhir deh. Nggak apa-apa kalau harus berjuang sendiri dulu. Nggak apa-apa kalau mengerjakan segala sesuatunya sendiri dulu. Sebagian memang orang berjanji untuk menemani, tetapi pada akhirnya satu persatu akan pergi. Kita di dunia ini tidak bisa ada yang bisa kita genggam ya. Hati ini pun Allah yang genggam. Jadi pada akhirnya kita semua harus mengembalikan sama Allah. Karena yang berusia itu bukanlah waktu, tapi bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Itu yang akan berusia, yang menentukan kita ke depannya. Masya Allah, ya Allah maha membolak-bolakan hati ya. Betul. Membolak-balikkan hati justru ya. Iya, kayaknya Mbak Raisa kayaknya banyak hal yang pengen diceritakan. Banyak hal yang pengen diceritakan. Justru memang dengan sharing kayak gini tuh jadi ya berasa plong juga betul, ya. Maksudnya dengan adanya orang yang bisa mendengarkan kita gitu. Dan mereka tuh pembaca-pembaca itu di luar sana, mereka tuh mereka tuh hanya perlu didengarkan, Mbak. Betul. Maka ketika saya kan sudah nulis berkomat-kamit dalam buku ya, saya izinkan mereka, silakan kalian yang berbicara, sampai mereka menangis. Bahkan kemarin pas di acara book talk bareng, ini kan bareng bayang lah ceritanya. B itu di dalam kurung, jadi artinya bareng ayang. Iya, bareng ayang. Jadi sebenarnya bayang itu lah, sebenarnya mereka tuh lagi memeluk diri mereka sendiri. Karena ini cuma bayangan-bayangan kalian aja gitu loh. Supaya mereka tidak ada berharap sama siapapun kan. Bahkan benda mati sekalipun jangan berharap. Betul. Karena jarang juga sih ya Kak ya, maksudnya menemukan orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Betul. Jangan pernah hakimi orang. Jangan pernah hakimi orang, karena kita tidak pernah tahu sejauh apa mereka sudah berjuang dengan hidupnya. Masya Allah. Oke, Kak Wahyu boleh dong pesan-pesan untuk teman baca. Teman baca ya, pesannya mungkin ini lebih kepada general kali ya. Jadi misalnya ketika kalian pengen sesuatu itu, usahakan dulu sendiri. Jangan pernah berharap sama orang lain, karena takutnya ketika kalian berekspektasi tinggi, justru itu akan menjadi bumerang untuk kalian. Jadi akhirnya patah hati, kecewa, sakit berkali-kali. Padahal sebenarnya itu bukan karena orang yang memberikan harapan itu lantas kalian kecewa, tapi harapan kalian yang terlalu tinggi sehingga itu semua hanya ada di ekspektasi semata. Jadi kembali lagi, berjuang untuk diri sendiri, bertahan karena diri sendiri, dan niatkan semuanya karena kepada Sang Pencipta. Karena kembali lagi segala sesuatunya terjadi karena Allah, dan itu sudah sebab akibatnya itu karena Allah. Jadi gak apa-apa sendirian, ajak Allah berteman. Oke teman baca, salah satu episode yang bikin kita menghela nafas berat tapi sekaligus ringan ya teman baca ya. Karena abis cerita, abis curhat, narik nafas, plong gitu. Nah teman baca,
Buku karya Kak Wahyudi Pratama ini judulnya Enggak Papa Sendirian, Ajak Allah Berteman, bisa teman baca dapatkan di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko-toko buku resmi lainnya. Jangan lupa dukung selalu buku original, jangan beli yang bajakan. Terima kasih teman baca sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Siapa tahu kamu bisa dapetin paket buku gratis dari Behind the Book. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.